Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 penganggaran sektor publik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi fraud dalam penganggaran sektor publik. Nah, sebelum melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya Rayhan Mandiri dengan NPM terakhir 4035, dan kemudian ada rekan saya Eka Ananda dan Listia Mayanti. Next. Baik, materi yang pertama yakni pengertian fraud. Nah, sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai praktik fraud ini, khususnya pada pengelolaan sumber daya di sektor publik, nah perlu dipahami terlebih dahulu definisi serta latar belakang dari fraud itu sendiri. Nah, jadi perkembangan teori fraud diawali dari pembahasan Cressy pada tahun 1953 tentang white collar fraud atau yang lebih dikenal dengan kejahatan kerah putih. Nah, pembahasan tentang fraud ini kemudian dilanjutkan oleh Romney, Albrecht, dan Carrington tahun 1980 serta Albrecht pada tahun 1982 yang menjelaskan bahwa insentif dan tekanan, kesempatan, serta pembenaran merupakan tiga faktor utama individu mengapa mereka melakukan fraud. Nah, jadi ketiga faktor tersebut yang selanjutnya itu disebut dengan fraud triangle atau segitiga pelanggaran, segitiga triangle fraud. Nah, dalam bukunya Albert ini mengklasifikasikan dua metode untuk memperoleh keuntungan dari individu atau organisasi lain secara ilegal, yaitu perampokan dan fraud. Perbedaan kedua metode tersebut adalah perampokan dinilai lebih kejam dan menarik banyak perhatian publik dibandingkan dengan fraud. Namun, kerugian yang ditimbulkan dari praktik fraud ini justru cenderung lebih besar dibandingkan dengan praktik perampokan. Nah, selanjutnya, menurut Albert ini, fraud merupakan suatu tindak kecurangan dengan berbagai cara yang timbul karena ketertiban manusia dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, baik secara individu maupun secara kelompok atau dukungan dari individu lain untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar atau ilegal. Contohnya seperti kejutan, tipu daya, pelicikan, bohongan, atau penyimpangan lainnya. Nah, kemudian, menurut Tuana Kota, fraud adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dimana perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian, serta penyalahgunaan kepercayaan, di mana perbuatan tersebut ditujukan untuk mengambil keuntungan, baik berupa uang, barang, atau harta, jasa, atau upaya dalam memenangkan proses bisnis. Nah, jadi dari kedua pengertian yang telah saya sebutkan tadi, bisa disimpulkan bahwa fraud bukan suatu tindakan yang melawan hukum yang sifatnya tidak disengaja atau lalai. Namun, fraud ini merupakan suatu tindakan yang disengaja dan bertujuan untuk mengambil keuntungan dari pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh aturan atau hukum yang berlaku. Next. Nah, materi selanjutnya yakni konsep fraud. Nah, jadi terdapat beberapa konsep penting yang perlu diketahui agar kita dapat memahami lebih lanjut mengenai praktik fraud ini. Yang pertama ada fraud tree atau peta kecurangan. Nah, jadi Association of Certified Fraud Examiners atau SCFE pada tahun 2018 menggambarkan skema atau kerangka praktik fraud dalam suatu bentuk fraud tree atau peta kecurangan. Nah, melalui skema dalam fraud tree tersebut dapat lebih memudahkan dalam memahami klasifikasi berbagai bentuk praktik fraud. Nah, pada fraud tree ini terdapat tiga cabang utama. Nah, yang pertama ada korupsi. Korupsi yang selanjutnya ada penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.
yang dimana bisa kalian lihat di peta kecurangan yang saya tampilkan tersebut. Nah, kemudian melalui survei yang dilakukan oleh SCIV pada tahun 2018, jadi hingga Oktober tahun 2017 ditemukan sebanyak 2.690 kasus terkait dengan fraud pada 125 negara dan 24 jenis industri. Total kerugiannya mencapai lebih dari 7 miliar dolar dengan rata-rata kerugian sebanyak 130 ribu dolar. Nah, berdasarkan 24 jenis industri yang disurvei oleh SIF ini, fraud di sektor pemerintahan dan administrasi publik menempati urutan ketiga dari 24 jenis industri dengan 21 kasus fraud dan kerugian mencapai 125 ribu dolar. Nah, kasus terbanyak ditemukan pada sektor perbankan dan manufacturing, sedangkan berdasarkan negara yang disurvei oleh SCFI, Asia Pasifik menjadi negara dengan kasus fraud terbesar ketiga dengan 220 jumlah kasus dan kerugian sebesar 236 ribu US dollar. Nah, korupsi korupsi merupakan menjadi skema fraud yang paling umum dilakukan oleh setiap negara, khususnya Asia Pasifik. Sebesar 51% skema fraud ini dilakukan dengan cara korupsi. Nah, sejalan dengan hasil survei dari ACFI tersebut, dalam report to the nation, survei ACFI Indonesia juga menyimpulkan bahwa korupsi menempati posisi tertinggi, skema kecurangan sebesar 67%, kemudian penyalahgunaan aset sebesar 31%, dan kecurangan laporan keuangan sebesar 2%. Dilihat dari kerugian yang ditimbulkan, jumlah kasus korupsi di Indonesia ini mencapai 178 kasus dengan persentase kerugian 77%. Nah, kemudian penyalahgunaan aset sebanyak 41 kasus dengan persentase kerugian 19%, dan kecurangan laporan keuangan sebanyak 10 kasus dengan kerugian 4%. Nah, rata-rata kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi adalah 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah per kasusnya. Next. Selanjutnya, dari konsep fraud ini ada juga yang bernama fraud triangle atau segitiga fraud. Nah, jadi fraud triangle merupakan tiga faktor yang mendasari perilaku individu ketika melakukan praktek kecurangan atau fraud. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, konsep fraud triangle ini juga semakin berkembang, sehingga muncul beberapa hasil penelitian baru yang menghasilkan konsep konsep fraud yang baru, misalnya seperti fraud diamond dan sebagainya. Namun, teori yang mendasari faktor perilaku fraud ini tetap kembali pada konsep fraud triangle. Nah, tiga faktor dari fraud triangle ini adalah yang pertama ada tekanan. Nah, jadi tekanan merupakan suatu dorongan yang ingin dilakukan oleh individu, namun dibatasi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan individu tersebut berperilaku curang dan di luar kewajaran. Nah, perilaku kecurangan memandang tekanan sebagai suatu desakan dari berbagai kebutuhan utamanya, faktor keuangan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Kemudian ada faktor kesempatan. Nah, kesempatan merupakan situasi yang mendukung dan memungkinkan bagi individu dalam merealisasikan praktik kecurangannya tanpa terdeteksi oleh pihak lain. Nah, jadi kesempatan ini juga bisa merupakan ketidakmampuan dalam menilai kualitas kinerja, sehingga memunculkan niatan bagi individu untuk berbuat curang serta kegagalan dalam pengawasan perilaku. Lalu selanjutnya ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini merupakan suatu bentuk pembenaran diri dari individu ketika melakukan tindakan kecurangan atau perilaku yang melawan hukum. Nah, memaknai realisasi sebagai suatu pembenaran yang muncul merupakan sebuah bisikan untuk melawan hati nurani pelaku kecurangan itu sendiri. Next.
Oke, yang selanjutnya saya akan memaparkan mengenai fraud detection atau pendeteksian fraud. Nah, fraud detection ini tuh merupakan serangkaian metode yang digunakan untuk menemukan atau mengidentifikasi adanya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi. Nah, dalam sektor publik, fraud itu dapat berupa korupsi, penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, maupun penyalahgunaan wewenang. Nah, pendeteksian fraud ini sangat penting karena tidak semua kecurangan itu dapat dicegah sejak awal. Nah, oleh karena itu, organisasi ini tuh membutuhkan mekanisme yang mampu menemukan fraud secara cepat, secepat mungkin agar kerugian yang ditimbulkan itu tidak semakin besar. Nah, berdasarkan survei ACFE tahun 2018 dan ACFE Indonesia tahun 2017, metode yang paling efektif untuk mendeteksi fraud itu ternyata bukan audit, melainkan laporan atau tips dari seseorang yang mengetahui adanya penyimpangan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang di dalam organisasi itu seringkali lebih mampu melihat gejala kecurangan dibandingkan dengan prosedur formal yang ada. Nah, jadi menurut saya hasil survei ini tuh menunjukkan bahwa teknologi audit dan sistem pengendalian itu tetap penting, tetapi faktor manusia itu menjadi elemen utama dalam mengungkap fraud. Nah, oleh karena itu, budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan keberanian melapor itu menjadi sangat penting. Nah, karena sebagian besar fraud itu terungkap melalui laporan, maka organisasi itu perlu membangun Organisasi itu perlu membangun whistleblower system atau WBS. Jadi, dengan menggunakan pendeteksian fraud itu bisa melalui laporan atau tips, audit internal, audit eksternal, review manajemen, pemeriksaan dokumen, dan monitoring. Jadi, kalau sebagian besar fraud itu terungkap dari laporan, maka organisasi itu perlu membangun whistleblower system atau WBS. Whistleblower system ini tuh merupakan sistem yang memungkinkan seseorang itu untuk melapor dugaan fraud secara aman, rahasia, dan tanpa takut mendapat tekanan atau balasan dari pihak yang dilaporkan. Nah, melalui sistem ini, pegawai maupun masyarakat itu dapat memberikan informasi mengenai penyimpangan yang terjadi. Contohnya, dalam banyak kasus korupsi dana desa, informasi awal itu seringkali berasal dari laporan masyarakat atau perangkat desa yang mengetahui adanya penyalahgunaan anggaran. Nah, apabila organisasi itu tidak memiliki perlindungan terhadap pelapor, maka banyak informasi penting yang tidak akan pernah sampai kepada auditor atau aparat penegak hukum. Nah, akibatnya fraud itu dapat berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi. Nah, yang selanjutnya itu ada red flag atau tanda bahaya fraud. Red flag ini merupakan indikator atau sinyal awal yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya fraud. Nah, perlu dipahami bahwa red flag ini bukan bukti bahwa seseorang itu pasti melakukan fraud, tetapi keberadaan red flag ini tuh dapat menjadi peringatan bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dalam proses audit investigatif, kemampuan untuk mengenali red flag itu sangat penting karena fraud ini tuh terjadi secara tiba-tiba. Biasanya terdapat pola perilaku tertentu yang muncul sebelum kecurangan tersebut itu terungkap. Nah, konsep red flag ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud itu sebaiknya dilakukan secara proaktif, bukan menunggu eh, bukan menunggu sampai kerugian itu terjadi. Dengan mendeteksi tanda-tanda awal, organisasi itu dapat melakukan tindakan korektif itu lebih cepat. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh red flag. Nah, berdasarkan survei ACFE Indonesia tahun 2017, terdapat beberapa red flag yang sering ditemukan pada pelaku fraud. Yang pertama itu ada faktor individu, yaitu gaya hidup mewah tidak sesuai penghasilan. Yang kedua itu ada hubungan yang terlalu dekat dengan vendor atau pihak eksternal tertentu itu dari faktor lingkungan.
Terus yang ketiga itu ada tekanan keuangan pribadi atau seperti utang atau kebutuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat itu ada ketidakpuasan terhadap kompensasi atau jabatan yang dimiliki. Yang kelima itu ada perilaku yang tidak jujur, sering menyembunyikan informasi atau menunjukkan emosi yang berlebihan ketika pekerjaannya itu diperiksa. Misalnya itu seorang bendahara desa yang memiliki penghasilan standar itu tetapi dalam waktu singkat mampu membeli kendaraan mewah dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kontraktor tertentu. Nah, kondisi tersebut itu belum tentu menunjukkan adanya fraud, tetapi sudah cukup menjadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada sejarah fraud di Indonesia. Jadi menurut materi ini, fraud itu khususnya korupsi tidak dapat dipahami hanya sebagai kesalahan individu. Nah, korupsi ini tuh juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan sistem birokrasi yang berkembang selama bertahun-tahun. Data Kemendagri menunjukkan bahwa hingga tahun 2015 itu terdapat 361 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi sejak era otonomi daerah. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa fraud itu masih menjadi permasalahan serius dalam sektor publik Indonesia. Menurut Menurut Peter Carey, praktik korupsi itu praktik korupsi yang terjadi saat ini tuh memiliki akar sejarah yang panjang mulai dari kolonial hingga diperkuat pada masa Orde Baru. Artinya ada beberapa pola penyalahgunaan kekuasaan telah berkembang itu selama puluhan bahkan ratusan tahun sehingga tidak mudah untuk dihilangkan hanya dengan perubahan aturan. Faktor yang kedua itu adanya budaya patrimonialistik yang merupakan budaya yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada aturan formal. Nah, dalam budaya seperti ini, jabatan dan kekuasaan itu sering digunakan untuk membantu keluarga, kerabat, atau kelompok tertentu. Nah, praktik nepotisme dan kolusi ini tuh merupakan contoh dari budaya patrimonialistik. Selanjutnya, faktor yang ketiga itu ada reformasi belum mengubah sistem secara menyeluruh. Jadi meskipun di Indonesia ini tuh telah memasuki era reformasi, beberapa pola birokrasi lama itu masih bertahan. Pergantian pemimpin itu belum tentu diikuti dengan perubahan budaya organisasi dan sistem pengawasan yang memadai. Faktor yang keempat itu ada paradigma masyarakat. Di buku itu penulis itu juga menjelaskan bahwa sebagian masyarakat itu belum memandang korupsi itu sebagai ancaman yang sangat serius. Nah, akibatnya efek jera terhadap pelaku korupsi itu masih belum optimal dan upaya pencegahan fraud ini tuh menjadi kurang efektif. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fraud, waste, dan abuse. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai bentuk penyimpangan lain selain fraud, yaitu waste dan abuse. Nah, waste atau pemborosan ini adalah pengeluaran atau penghamburan sumber daya yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pemerintah. Nah, ini biasanya terjadi karena sistem atau pengendalian organisasi yang tidak efisien. Nah, secara hukum, West ini tidak langsung dikategorikan sebagai dakwaan fraud. Nah, kecuali jika nantinya terbukti ada unsur kesengajaan. Nah, contohnya ini seperti pengadaan peralatan yang spesifikasinya ini terlalu tinggi, padahal tidak ada urgensi. Nah, ini misalnya pada suatu instansi ini melakukan pengadaan komputer untuk admin. Nah, padahal untuk admin itu hanya membutuhkan spesifikasi yang standar karena hanya untuk Microsoft Office misalnya. Namun dalam anggarannya ini mengadakan dengan spesifikasi yang gaming misalnya, yang spesifikasinya yang sangat tinggi. Nah, atau ada juga rencana pembangunan gedung yang dari awal ini sudah berpotensi boros anggaran. Next.
selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai abuse atau penyalahgunaan. Nah, di sini terdapat 4 elemen penting yang mendefinisikan tindakan ini. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya negara yang berlebihan dan jelas melanggar aturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, adanya tindakan manipulasi, pengalihan atau penerapan yang tidak tepat secara sengaja. Lalu yang ketiga, karena tindakan tersebut menyimpang, nah hal ini langsung mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau otoritas jabatan. Lalu pada elemen yang terakhir ini sama seperti waste. Nah, abuse ini punya potensi fraud apabila prosesnya ini terbukti ada niat atau kesengajaan untuk berbuat curang. Next. Nah, di sini terdapat praktik fraud eh, dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Nah, sekarang kita bisa melihat studi kasusnya. Nah, pada sektor pemerintahan ini sering jadi ladang atau ladang emas bagi pelaku fraud karena terdapat 2 faktor utama. Yang pertama karena individunya dan juga yang kedua karena sistemnya. Nah, dari segi individu ini banyak oknum yang tertekan oleh gaya hidup mewah, kerakusan atau butuh dana besar untuk jabatan. Nah, selain itu ada juga karena untuk mengembalikan modal pada saat masa dia kampanye, misalnya untuk pejabat publik. Lalu dari segi sistem ini terdapat hukum yang kurang tegas dan celah pada perencanaan program yang membuat mereka mudah untuk berbuat curang. Nah, pada satu fenomena yang menarik ini disebut sebagai sistem drive-on fraud. Nah, contohnya adalah praktik dana taktis di SKPD. Nah, di atas kertas atau secara prosedural legal formal, laporannya ini sangat rapi dan sesuai dengan aturan. Tapi praktiknya secara substansi, dana ini disisihkan untuk kebutuhan lain di luar anggaran. Nah, dan hal ini eh, menyimpang sering diwajarkan dengan dalih sudah menjadi tradisi lembaga. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.